Duel El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona tersaji di Giornada ke-11 La Liga Spanyol 2024-2025 bermain di Estadio Santiago Bernabeu, Senin 27 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim punya modal bagus setelah sama-sama meraih kemenangan meyakinkan di ajang Liga Champions Eropa tengah pekan lalu. Real Madrid yang berhadapan dengan Borussia Dortmund berhasil menang comeback dengan skor 5-2. Sementara Barcelona yang menjamu musuh bebuyutannya Bayern Munchen sukses mematahkan kutukan dan menang dengan skor 4-1. Pertemuan El Clasico pertama di La Liga Spanyol musim 2024-2025 terasa lebih menggigit jika melihat catatan dari kedua klub. Barcelona boleh saja memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol musim ini. Namun, Real Madrid masih bisa berbangga diri dengan catatan tak terkalahkan dalam 10 laga awal. Saat kedua tim bersua di Stadion Santiago Bernabeu, tuan rumah menunjukkan keinginan besar untuk segera menguasai laga. Mengandalkan formasi 4-4-2, Carlo Ancelotti mengandalkan duet Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di lini depan. Sementara itu Jude Bellingham, Fede Valverde hingga Eduardo Camavinga menjadi andalan di lini tengah. Di sisi lain, Barcelona bersama dengan pelatih Hansi Flick menurunkan formasi 4-2-3-1. Tampil di El Clasico pertamanya, Flick mengandalkan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak dan trio Rafinha, Fermin Lopez serta Lamine Yamal sebagai pendukung serangan. Hasilnya, Madrid yang tampil di hadapan pendukung sendiri langsung tampil menyerang untuk mencetak gol pembuka. Kylian Mbappe yang memainkan debutnya di El Clasico tahu betul sorotan kepadanya sangatlah tajam pada laga kali ini. Kesempatan untuk Kylian Mbappe pun terus berdatangan meski ia masih belum memaksimalkan kesempatan. Mbappe mendapatkan peluang setelah menerima umpan Eduardo Camavinga untuk meneruskan ke Vinicius Junior pada menit ke-16. Vinicius lalu melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti setelah tinggal berhadapan dengan Inaki Pena. Namun, hakim garis telah lebih dulu mengangkat bendera dan Vinicius ikut melewatkan targetnya. Pada menit ke-31, Lucas Vazquez melepaskan umpan mendatar yang diterima Mbappe dengan baik di kotak penalti lawan. Mbappe lalu berhasil mengonversinya menjadi gol. Akan tetapi, selebrasinya tidak bertahan lama. Wasit langsung mengecek VAR dan memastikan gol tersebut tidak sah setelah mantan bintang PSG itu terjebak perangkap offside. Skor 0-0 untuk kedua tim bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Hansi Flick mencoba untuk merubah strategi permainan Barcelona. Sementara itu, kesialan Real Madrid justru dimulai pada babak kedua. Lini pertahanan Real Madrid cukup renggang sehingga mampu untuk dieksploitasi. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-54. Lewandowski lolos dari jebakan offside saat menerima bola dari Marc Casado dan kemudian mengarahkan tembakan ke pojok bawah gawang tanpa bisa dijangkau oleh Lunin. Hanya berselang 2 menit, Barcelona berhasil menggandakan keunggulan. Lewandowski sekali lagi mencatatkan namanya di papan skor usai menjebol gawang Madrid dengan sundulan. Striker Polandia itu relatif leluasa saat menyundul umpan silang dari Alejandro Balde. Tak puas dengan 2 gol, Lewandowski mencoba untuk melengkapinya dengan hat-trick. Kesempatan emas tersebut datang pada menit ke-67 setelah Dani Olmo melepaskan umpan dari kiri lapangan. Rafinha memilih melewatkan bola untuk memberi kesempatan kepada Lewandowski. Meski berada di dekat gawang dan Lunin sudah kehilangan keseimbangan, Lewandowski justru gagal menembakkan bola secara akurat. Usai kebobolan 2 gol cepat, Madrid menaikkan intensitas serangan. Kylian Mbappe mendapatkan peluang, akan tetapi tembakannya masih mengarah tepat ke Pena. Mbappe berhasil menjebol gawang Barcelona usai menaklukkan Pena dengan tembakan ke arah tiang jauh. Namun lagi-lagi, pemain timnas Prancis itu berada dalam posisi offside. Bukannya mencetak gol ketertinggalan, Madrid justru kembali kebobolan. Kali ini lewat aksi dari Lamine Yamal. Mendapatkan umpan dari Rafinha, Yamal menggiringnya sejenak, lalu melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh Lunin. Gol ini juga membuat Yamal masuk dalam buku sejarah El Clasico. Ia menjadi pencetak gol termuda di El Clasico dengan usia 17 tahun 105 hari. Setelah mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, Barcelona seperti sudah menghafal titik lemah Real Madrid yang bisa dieksploitasi. Lucas Vazquez kembali berlari lebih lambat untuk bisa mengejar Rafinha pada menit ke-84. Setelah menerima bola dari Inigo Martinez, sang winger lalu menanduk bola
sebelum melepaskan tembakan chip di depan gawang. Bola melewati kepala Lunin dan menghujam ke gawangnya, membuat sang kiper susah mengantisipasi. Kemenangan telak 4-0 Barcelona atas Real Madrid membawa tim asuhan Hansi Flick ini kini nyaman berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 30 poin dari 11 pertandingan. Real Madrid harus gigit jari karena tertinggal 6 poin dari sang rival abadi dan harus waspada dari kejaran tim urutan ketiga Villarreal. Barcelona tampil mengerikan bersama dengan pelatih baru mereka Hansi Flick musim ini. Keputusan mereka mengganti Xavi Hernandez setelah nirgelar musim lalu dengan pelatih asal Jerman benar-benar mendapatkan hasil yang memuaskan. Meski hanya mendatangkan Dani Olmo dan Pau Victor di bursa transfer karena persoalan keuangan, Barcelona mampu melejit di La Liga. Sementara itu, Real Madrid yang musim lalu tampil mengerikan dan berhasil memenangkan Liga Champions justru masih tampil meragukan bersama dengan bintang anyar mereka Kylian Mbappe. Kapten timnas Prancis itu belum bisa menjadi mesin gol yang diharapkan para pendukung El Real sejauh ini. Mbappe masuk ke pertandingan dengan catatan 8 gol dalam 13 penampilan untuk Real Madrid musim ini. Ia juga memiliki rekor mengesankan dengan mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan melawan Barcelona saat bermain di Paris Saint-Germain. Pemain depan Real Madrid itu justru 2 kali dinyatakan offside saat mencetak gol di babak kedua. Yang lebih mencengangkan, Mbappe terperangkap offside 6 kali dalam 30 menit pertama pertandingan melawan Barcelona. Mbappe berusaha memanfaatkan kecepatannya, akan tetapi pertahanan Barcelona selalu berhasil menghalanginya.